Prodi Pendidikan Biologi Universitas Samoa. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel. Adapun materi yang kita bahas yaitu sitoskeleton. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sitoskeleton. Dapat Anda ketahui bahwa sitoskeleton atau biasa disebut sebagai kerangka sel adalah jaringan serat atau berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel dalam mengorganisasikan struktur dan aktivitas dalam sel. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Selain itu, sitoskeleton juga memiliki peran dan fungsi di dalam sel. Fungsi utama sitoskeleton yang paling terlihat adalah memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Cara kerja sitoskeleton memberikan sokongan adalah sitoskeleton dapat diuraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru, sehingga bentuk sel berubah. Fungsi kedua, motilitas. Motilitas adalah perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Pergerakan sel yang dimaksud contohnya pada pergerakan sel yang memiliki silia dan flagela. Sedangkan fungsi ketiga dari sitoskeleton yaitu regulasi aktivitas biokimiawi, aktivitas sel, gaya yang dapat dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein pada permukaan sel, tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton lainnya, dan gaya tersebut bahkan mungkin sudah mencapai pada nukleus. Selain memiliki fungsi dan peran penting, sitoskeleton juga memiliki komponen-komponen yang terdiri dari 3 tipe utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Pertama, mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan tabungan silinder dengan diameter 20, tersusun atas subunit protein tubulin yang disebut alfa dan beta tubulin. Mikrotubulus berfungsi sebagai alat untuk organel dan vesikel untuk bergerak. Mikrotubul juga membentuk fiber spindel atau benang-benang fiber untuk memisahkan kromosom selama mitosis. Dalam flagela dan silia, mikrotubulus digunakan sebagai lokomotifnya. Mikrotubulus juga memiliki peran penting di dalam sitoskeleton. Peran utamanya yaitu sentrosom dan sentriol. Sentrosom yaitu wilayah yang sering terletak di dekat nukleus dan dianggap sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai penopang, penahan, dan sebagai kompresi pada sitoskeleton. Peran kedua yaitu silia dan flagela. Silia dan flagela sering ditemukan di eukariot uniseluler seperti ciliata dan flagellata. Selain itu, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan memiliki flagela. Sedangkan silia dapat ditemukan pada lapisan trakea dan saluran telur pada wanita. Komponen kedua dari sitoskeleton yaitu mikrofilamen atau biasa disebut sebagai filamen aktin. Mikrofilamen adalah batang yang berdiameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sangat kecil, fiber protein berdiameter 3-6 nanometer. Mikrofilamen mayoritas terdiri dari protein kontraktil yang disebut aktin, protein yang terdapat dalam jumlah banyak dalam sel. Penggabungan mikrofilamen dengan protein miosin berguna untuk kontraksi otot. Mikrofilamen juga dapat digunakan untuk pergerakan sel
seperti pergerakan halus atau gelinding, kontraksi dan sitokinesis mikrofilamen. Disebut juga filamen aktin karena tersusun atas molekul-molekul aktin, sejenis protein globuler. Mikrofilamen juga memiliki peran sebagai: pertama, motor miosin dalam kontraksi sel otot. Kedua, pergerakan amoeboid. Ketiga, mikrofili. Komponen ketiga dari sitoskeleton yaitu filamen intermediate. Setiap tipe tersusun atas subunit molekuler yang berbeda, yang tergolong ke dalam suatu famili protein yang antara lain beranggotakan keratin, dan sebaliknya. Mikrotubulus dan filamen aktin memiliki diameter dan komposisi yang tetap pada semua sel eukariot. Berbagai jenis filamen intermediate dapat berfungsi sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Filamen intermediate berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel ke otot dan sel lainnya. Itulah penjelasan singkat dari saya dan semoga diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.